Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil qiyamah. Karena dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para pembenci Islam. Sahabat, kali ini akan kita tampilkan cuplikan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, yaitu tentang dua pesan yang sudah viral dan fenomenal. Kita ulang kembali, kita viralkan seterusnya. Kita viralkan sampai ke ujung dunia biar semua orang mendengar ya. Tentang pesan apakah itu? Mari kita simak dulu pesan dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Makanya saya bilang, memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdy Sambo, itu orang Kristen. Orang Kristen. Oke sahabat, itulah salah satu pesan viral yang sangat fenomenal yang diucapkan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang tetap akan terus kita viralkan sampai kapanpun, tetap akan terus kita kumandangkan sampai semua orang mendengar pesan dari Pendeta Saifuddin Ibrahim tersebut. Terbukti dengan Saifuddin Ibrahim menyebut nama di situ ya, sudah kita ketahui sepak terjang nama yang disebut, dan kini terbukti ada satu nama lagi yang termasuk di dalam kategori tadi orang yang disebutkan oleh Saifuddin Ibrahim. Orang ini adalah seorang pendeta muda bernama Christian Rudolph Topping, yang mana orang ini sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan dengan menghabisi nyawa seorang penyanyi dan seorang penari gereja yang bernama Ica. Tidak perlu kita tahu motifnya apa, tetapi yang terpenting sudah viral menyebar kemana-mana berita ini ya, seorang pendeta muda yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan ironisnya, setelah melakukan sebuah kejahatan tersebut, sang pendeta muda ini dengan cengenges ketika masuk di lift ya, dengan mendorong troli yang notabene di dalam troli tersebut adalah berisi kantong plastik hitam yang di dalamnya ada jasad dari sang korban yang bernama Ica tersebut. Oke, sungguh-sungguh sangat luar biasa bejatnya. Makanya Saifuddin Ibrahim berpesan, jangan masuk Kristen. Di dalam Kristen banyak manusia jahat. Nah, inilah contohnya. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Pesan viral selanjutnya yang keluar dari mulut Pendeta Saifuddin Ibrahim adalah yang baru saja kita dengar tadi ya. Gak usah masuk Kristen. Di Kristen banyak penipu.
Nah, kalau yang ini contohnya itu Saifuddin Ibrahim sendiri, di mana di setiap videonya yang katanya memberitakan kebenaran Injil, tetapi apa yang dia lakukan justru mencatut dan mencomot ayat-ayat Al-Quran untuk dipelintir penafsirannya dengan seenak hatinya. Inilah ya jelas-jelas menipu. Niat hati ingin menipu umat Islam dalam rangka untuk memurtakan umat Islam, tetapi jelas sekali ya, mudah sekali apa yang dicomot, yang dipelintir oleh Saifuddin Ibrahim tersebut sangat mudah kita umat Islam untuk menjawabnya. Niat hati dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini ingin menipu umat Islam, tetapi justru umat Kristenlah yang tertipu. Dan di sini sudah berulang kali kita bongkar penipuan dari Saifuddin Ibrahim tersebut. Nah sahabat, berikutnya kita akan tampilkan sebuah prosesi bersyahadatnya satu keluarga. Seorang ibu dengan 2 orang anaknya ya, putra putri, bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Mantap sekali, tiada hari tanpa mu'alaf. Dan pada sore ini kita akan jadi saksi ikrar syahadaten dari satu keluarga yang berisi ibu dan 2 putra putrinya yang kembali mendapatkan hidayah untuk kembali pada agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Kenapa kembali? Karena pada dasarnya ketika manusia dilahirkan, maka dia dalam keadaan suci dan beragama Islam, berserah diri kepada Allah. Tapi kemudian lingkungannya lah yang membuat manusia itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi lingkungannya lah, lingkungan kita lah yang bentuk agama kita. Bersyukurlah kita yang diberi hidayah untuk tetap beragama Islam daripada orang-orang yang diberi hidayah untuk kembali. Pada dasarnya semua manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi satu keluarga dari Bu Esther yang akan masuk Islam ini ya, Bu Esther bersama 2 orang putra putrinya bersyahadat masuk Islam. Pada dasarnya mereka kembali ke fitrahnya beragama Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, yang pertama kali akan saya tanyakan kepada Bu Esther, Mbak Lydia, dan Mas Stephen. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada paksaan bagi Anda semuanya untuk memeluk Islam? Tidak ada ya. Jadi ini karena kehendak sendiri untuk beragama Islam. Kemudian apakah ada yang menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu atau hadiah bila memeluk Islam? Tidak ada yang menjanjikan apa ya. Alhamdulillah. Bu Esther bersama 2 putra putrinya ya, Bu Esther, Lydia, dan Stephen yang akan bersyahadat ini ya. Ketika akan bersyahadat ditanya terlebih dahulu oleh Pak Ustadz, apakah masuk Islam ini karena ada paksaan? Apakah ingin masuk Islam ini karena ada sesuatu yang dijanjikan akan diberikan kepadanya? Dijawab dengan jelas, tidak ada. Tidak ada paksaan dan tidak ada iming-iming. Tidak ada yang akan menjanjikan memberikan sesuatu kepada para calon mu'alaf ini ya. Karena memang di dalam Islam la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kalau boleh tahu, kenapa kok tertarik dengan Islam? Ada sesuatu hal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab Pak Ustadz. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah sekitar 3 tahun belakangan ini saya belajar Islam.
gitu. Dan anak saya yang perempuan juga sama, jadi kami memutuskan untuk mu'alaf. Nah, setelah kami sudah belajar Islam, saya berdoa buat anak saya yang laki-laki dengan harapan seorang ibu ingin bawa anaknya juga biar kami bareng-bareng gitu. Masya Allah. Dan pada akhirnya kurang lebih beberapa hari yang lalu, sebelum sholat subuh, anak saya yang laki-laki dia bilang sama saya, "Mah, adek pengen mu'alaf juga," dia bilang gitu. Awalnya kami berdua masih ragu Pak Ustadz gitu, karena ya kayaknya belum pas gitu. Tapi karena keteguhan hati dia juga, pada akhirnya adek sudah memutuskan untuk mu'alaf mah gitu. Dan akhirnya hari ini kami bareng-bareng Pak Ustadz. Subhanallah, ternyata pencarian yang selama ini dilakukan oleh Bu Esther bersama putrinya Mbak Lydia adalah 3 tahun lamanya ya. Masa pencarian yang tidak sebentar ya, itu sangat lama sekali. Dan akhirnya setelah 3 tahun mempelajari agama Islam, lalu memantapkan hati untuk masuk Islam, untuk mu'alaf. Tetapi terjadi kendala di sini. Ketika Stephen atau anaknya yang laki-laki masih tetap beragama Kristen, dan lalu akhirnya melalui doa, akhirnya Bu Esther ya berharap agar anak laki-lakinya ikut bermu'alaf, ikut masuk Islam juga. Dan alhamdulillah doa dari Ibu Esther ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga satu keluarga ini ingin berbarengan masuk surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga Allah mendekatkan keluarga ini lebih dekat. Amin, amin ya. Nanti mempertemukan lagi di surganya Allah. Amin summa amin ya rabbal alamin. Semoga satu keluarga Bu Esther ini nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Esther Nindiawati Putri, tempat tanggal lahir Madiun 20 September. Kemudian nama saya Lydia Natalia Angelina Putri, tempat tanggal lahir Kediri 2 Juni 2001. Nama saya Stephen Samuel Putra Bastian, tempat tanggal lahir Pare 2 April 2003. Dengan penuh sadara dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini hari Ahad tanggal 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 23 Oktober 2022 Miladiyah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketiga calon mu'alaf ini baru saja membacakan surat pernyataan yang mana sangat jelas di situ disebutkan nama, tanggal lahir, dan juga identitas yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa mereka semuanya realitanya ingin bersyahadat dengan sungguh-sungguh ya. Selain itu juga untuk menjawab fitnah dari para orang-orang kafir yang suka sekali memfitnah para mu'alaf. Difitnah mu'alaf odong-odong, maka dengan adanya surat pernyataan ini jelas membantah dan menjawab semua fitnah para kafir yang hobi berteriak mu'alaf odong-odong. Oke, pada hari itu mereka
ingin segera meninggalkan agamanya yang lama dan ingin segera bersyahadat masuk Islam karena telah mengakui hanya di dalam Islamlah satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selamat datang saudara-saudari baru kita di dalam kebenaran agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berbondong-bondong masuk Islam, satu keluarga masuk Islam, tiada hari tanpa mu'alaf. Di sisi lain, Saifuddin Ibrahim selalu menghujat agama Islam. Tetapi di sisi yang lain, semakin banyak dari mereka non-muslim yang berbondong-bondong bersyahadat dan masuk Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk satu keluarga ini ya, Bu Esther, Mbak Lydia, sama Mas Steven. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, tetap semangat belajar tentang agama Islam, istiqomah juga menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan juga untuk saudara-saudari kita yang masih non-muslim yang kritis dan logis. Ya, hanya yang kritis dan logis saja kita doakan, mudah-mudahan secepatnya mendapatkan hidayah dan lalu berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiada hari tanpa mu'alaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.